Halo Sahabat Mutiara, kembali lagi di episode Bicara Tani yang ke-241. Di sini saya akan menemani Sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel MPK Mutiara TV supaya Sahabat Mutiara nggak ketinggalan update video ke depannya. Sahabat Mutiara juga bisa cek akun medsos kami lainnya yang ada di description box di bawah. Nah, hari ini kita akan bahas jambu air. Jadi, kita undang salah satu petani jambu air yaitu Pak Muslih, di mana beliau itu asalnya tuh dari Jawa tapi merantau ke Kalimantan. Nah, keberhasilan beliau terbukti dari hasil panen yang selalu terjual habis secara online dan didukung oleh banyaknya pelanggan yang setia nih membeli panen ke beliau ini. Nanti kita akan kulik bagaimana sebenarnya proses pembibitan, perawatan hingga pemasaran yang beliau lakukan hingga bisa bertahan dan berkembang di perantauannya. Langsung saja kita panggilkan narasumber hari ini. Halo Bapak. Ya Mbak, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana itu Pak? Gimana? Di mana ini Pak? Di kebun? Oh ya, ini posisi di greenhouse yang sangat sederhana, tapi ya kurang rapi lah. Ya posisi di kebun, hari ini cuaca mendung, dari pagi sampai sekarang masih cuaca mendung. Oh iya. Ini berarti posisinya di Kalimantan ya Pak? Oh betul Mbak, ini di Kalimantan Timur, Mm-mm. tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke. Oke Pak, untuk awalan kita perkenalan diri dulu ya Pak. Ini dengan Bapak siapa, bertani apa nih Pak? Boleh diperkenalan dulu. Oh ya, terima kasih Mbak narasumber, Mbak Rizkina Aulia. Ya, perkenalkan nama saya Mumusli. Saya asli kelahiran dari Jawa Tengah, merantau ke Kalimantan sekitar tahun 2004. Jadi waktu merantau saya langsung ke Banjarmasin, di sana kurang lebih 3 tahun. Setelah di Banjarmasin saya merantau lagi, sudah merantau lagi ke Kalimantan Timur. Jadi perjalanan dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur itu makan waktu setengah hari, atau berangkat dari sana sore sampai sini pagi. Nah, gitu. Jadi saya mulai budidaya jambu air itu sekitar tahun 2012. Nah, sebelumnya Oke. ya saya sebagai karyawan-karyawan biasa, kerja kasar-kasar gitulah. Hmm. Gitu. Oh iya. Oke Pak, jadi tadi sedikit dari Bapak awalnya itu merantau dari 2004. Ya, betul. Ya, oke. Nah, kalau untuk terjun ke pertaniannya tuh dari tahun berapa, Pak? Boleh diceritain nggak awalnya bisa tiba-tiba kan tadi Bapak sempat bilang sebelumnya nggak di pertanian ya, Pak, backgroundnya. Ya, Tapi tiba-tiba bisa terjun ke pertanian tuh gimana, Pak, ceritanya? ya ceritanya begini. Di kampung saya, di tempat kelahiran saya di Jawa Tengah itu, hampir setiap rumah itu mempunyai pohon jambu. Jadi, Hmm. tapi jenisnya waktu itu masih ada 2 jenis yang waktu itu ya populer juga lah. Namanya jambu delima Demak. Itu yang menjadi ikon di kota Demak. Demak, Jawa Tengah, yang biasanya dikenal orang kalau ziarah Wali Songo itu di kota Demak. Di situ pasti di tempat wisata-wisata itu pasti terpajang jambu Demak. Ya memang di sana terkenal manis. Jambu tersebut juga biasanya dipasarkan sampai ke Jakarta. Nah, ketika saya merantau, yang kedua jambu Citra. Yang pertama delima Citra. Cuman Citra itu waktu itu masih kalah pamor dengan delima. Terus seiring perkembangan zaman, Citra akhirnya lebih unggul dari segi rasa, segi besar. Nah, ketika saya merantau, ada tradisi itu mudik atau pulang kampung. Nah, ketika pulang kampung, waktu seiring berjalan waktu 2004 sampai 2012 itu setiap tahun hampir pulang. Ketika pulang ke sini bawa bibit jambu. Nah, ini saya coba spekulasi lah. Barangkali nanti di sana atau di tanah Kalimantan nanti bisa tumbuh. Kalau tumbuh pun waktu itu syukur-syukur. Karena apa? Karena di Demak itu ada mitosnya begini.
Jambu Demak kalau ditanam di luar Demak itu rasanya kurang manis atau bahkan susah hidup. Bisa hidup, cuman rasanya beda sama yang di Demak. Itu mitos ya. Oh Itu ya, dia boleh cuman omongan percaya, orang-orang aja ya berarti. boleh percaya, boleh tidak. Nah, Mhm. pada akhirnya tetap waktu itu kan saya membawa bibitnya itu toh tidak sekali dua kali, dalam arti sekali dua kali itu setiap mudik bawa, nanti pas tidak lebaran ketika ada kesempatan pulang ke Jawa bawa lagi ya, Lagi. karena apa ya, kadang memang tidak sekali tanam langsung hidup, tidak. Mhm. Waktu 2012 itu di sini musim kemarau, pas bawa bibit musim panas, jadi kita waktu itu pengalaman belum ada, jadi kalau setelah jambu itu dalam perjalanan harus di karantina dulu. Nah, waktu itu kan saya nggak tahu apa itu karantina, Mhm. tahu-tahu ketika datang ya ditanam gitu. Jadi ya Mhm. masih coba, gagal dicoba gitu. Mhm. Ya pada akhirnya jambu dari sekian yang saya bawa itu ada yang tumbuh. Nah, Mhm. waktu yang saya bawa memang ada dua jenis, Citra sama Delima. Mhm. Nah, setelah tumbuh kita amati, tapi waktu itu saya masih kerja serabutan, tetap Mhm. masih tanam jambu. Waktu itu punya tanah kaplingan, kita tanah di satu kapling dulu, kita tanam satu kapling, saya isi 6 pohon. Waktu itu memang tidak hidup semua, ada yang mati. Mhm. Ketika ya prosesnya panjang, dalam artian panjang itu ada yang mati, ada kesempatan sulam lagi. Mhm. Nah, sampai pada akhirnya 3 tahun kemudian itu saya belum 3 tahun sudah ada buahnya. Cuman saya waktu itu hanya bisa merasakan, dalam arti menikmati buahnya aja. Bisa tumbuh subur, yang bisa tumbuh yang hidup itu bisa tumbuh subur, buahnya bagus, besar. Nah, pada akhirnya saya tertariknya di situ. Dalam arti tertariknya di situ itu mementahkan mitos yang ada di Jawa itu, Mhm. bahwasanya jambu demak itu kalau ditanam di luar Jawa nggak bisa hidup, ternyata di Kalimantan hidup. Nah, Mhm. disitulah kami berpikiran, oh bahwasanya tanah Kalimantan itu cocok juga Mhm. untuk ditanami jambu. Nah, Ada nih peluangnya ya, Pak. iya, ya, lambat laun kita ya sambil kerja serabutan, sambil cari tanah, terus kita terus kembangkan. Mmm. Nah, saya juga 3 tahun, 4 tahun itu belum menjual buahnya, ya masih kita nikmati sendiri sama keluarga, sama teman-teman buahnya itu. Pada akhirnya orang itu sering nanya, gini, kalau ada jambu, beli jambu di mana? Ini jambu apa? Dari Mhm. mana? Nah, pada akhirnya seiring berjalannya waktu banyak orang nanya, seolah-olah ini buah kan nggak ada yang punya, orang sini kok tiba-tiba ada buah eh, langka Jambu. seperti ini. Mhm. Nah, ketika itu saya berpikiran, wah ini cocok kalau dikembangkan di skala kebun gitu kan. Mhm. Ya inisiatif lah. Jadi kalau setiap ada kaplingan tanah, kita ada dana, kita beli, kita kembangkan. Mulai memang di sini kebunnya, yang sekarang ya kebunnya itu Mhm. dari kaplingan dulu. Mhm. Jadi kaplingan per kapling, akhirnya dapat. Nah, untuk proses penjualannya itu sendiri, di sini saya pemasarannya dari awalnya kita titipkan orang. Jadi ketika jambu itu saya sudah tahu rasanya enak, manis, buahnya besar, warnanya menarik. Waktu itu saya kan masih asik kerja. Jadi untuk marketing pemasaran waktu itu saya juga nggak banyak waktu. Dalam artian nggak banyak waktu, memang sibuk sendiri kan di pekerjaan. Pas ketika ada buah itu tak coba-coba, itu saya titipkan orang yang jualan buah di pinggir jalan. Tapi posisi sudah saya packing Mhm. gitu. Jadi posisi saya packing itu per kilo, waktu itu isinya 7 atau 8 biji per kilo. Dan saya patok harga tinggi waktu itu.
Mhm. 2015. 2016. Heeh, Di harga berapa tuh, Pak? 2015, Mhm. waktu itu saya patok harga tinggi gini, waktu itu kan yang jualan di pinggir jalan itu mbah-mbah gitu kan, Mhm. "Mbah, saya nitip buah Mbah, ini Mhm. nanti," ini bahasa Jawa ya kan, orang kan orang Iya. Jawa, "Mbah, saya nitip buah ini saya nanti harganya 50, nanti kalau laku Mbah sampan yang 10 saya 40," gitu. Mhm. Terus ternyata ada penawaran harga di konsumen itu nawarnya 40. Mhm. Nah, terus mbahnya itu dilepas atau dijual. Nah, dari situlah saya bisa kalkulasi atau menentukan harga seiring Mmm. berjalannya waktu itu. Jadi, oh ini market saya jambu itu, jadi nanti kalau saya lepas di pasaran nilainya atau harganya per kilo 40.000. Nah, disitulah Mmm. saya semakin apa bersemangat. Ah, ini mumpung ya kesempatan. Belum banyak orang yang tahu, belum banyak orang yang mengenal. Yang Mmm. khususnya di sekitar saya waktu itu memang belum ada. Karena masih barang langka lah ibaratnya itu. Mhm. Jadi saya kembangkan terus, gitu. Iya. Jadi tadi dari segi harga juga di sana Bapak jualnya belum tahu ya patokannya berapa? Karena Waktu memang belum ada awal-awal yang itu jual? iya betul. Oh. Tapi kan memang saya waktu itu mengira-ngira atau menyandingkan harga anggur pun waktu itu sudah 40, 50. Masa jambu Mhm. saya warnanya menarik, kok rasanya manis. Manis kalau orang sudah beli, sudah makan baru bisa mengatakan kan. Mhm. Tapi kan pertama teksturnya warnanya menarik dulu. Itu Mhm. yang bikin orang tertarik Iya. gitu. Iya iya. Apalagi dari dalam kemasan itu langsung di-wrapping. Ya waktu itu memang saya inisiatif di-wrapping karena saya punya inisiatif. Kalau saya titipkan di pasar, nanti itu jatuhnya buah biasa-biasa aja lah gitu. Mmm. Mhm. Jadi kalau saya titipkan di warung pinggir jalan dengan kemasan yang rapi, nah itu nanti orang akan penafsirannya berbeda bahwasanya ini buah kayaknya beda dari yang lain Lebih gitu. eksklusif gitu ya, Pak, karena packaging-nya Betul. sudah Iya. diatur sama Bapak. Mhm. Iya iya. Oke. Nah, ini kan Bapak, termasuk yang pertama berarti ya, Pak, di daerah Bapak, nanam jambu? Ya, Iya. Nah menurut ini saya mhm. yang pertama karena saya itu kan termasuk orang lapangan. Di sini saya tinggalnya di Handil, Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Mhm. Itu kalau ke Balikpapan di kotanya perjalanan sekitar 2 jam atau 90 kilo. Kalau ke Mmm. Samarinda sekitar ke kotanya 1 jam atau sekitar 60 kilo. Nah, kalau untuk di Cianjur sendiri memang buah itu saya lihat-lihat memang belum ada. Jadi ya saya berusaha untuk mengembangkan. Di samping itu saya juga masih tetap kerja waktu itu 2015 saya masih aktif Mmm. kerja. Tapi tetap jalan untuk pengembangan sedikit demi sedikit, saya tetap punya rencana istilahnya untuk pengembangan, gitu. Oh, iya iya, oke. Nah ini Bapak memulai di Kalimantan tuh nanam jambu ini sendiri atau Bapak ada kayak, ya kerja sama-sama teman, sama keluarga, bareng-bareng gitu nanamnya? Saya merantau di sini tuh sendiri ya sama istri lah. Untuk Mhm. adik itu ada, cuman adik sudah apa kerjanya di tempat yang berpisah jauh. Kalau kita berkunjung Mhm. pun makan waktu 4 jam, 5 jam. Jadi Oh. saya sendiri untuk tanam-tanam itu pun ya sesuai dengan waktu longgar saya. Bahkan kadang Mhm. memang untuk bantu-bantu penanaman atau menggali buat lubang tanam jambu itu pun saya ngongkoskan atau upah. Jadi kita Mmm. dampingi meskipun kita nggak ada pengalaman pun ya Mhm. istilahnya tetap nanti ngarahkan, nanti kan kita punya schedule misalkan antara jaraknya kita sudah atur berapa, antara Mhm. jambu satu dengan yang lain kita sudah, merencanakan gitu karena ini rencana kan istilahnya jangka menengah dan jangka panjang. Jadi memang jaraknya sudah saya atur, untuk proses tanamnya pun saya juga harus sambil belajarnya otodidak, ya belajarnya ya lewat sambil jalan itu kadang Mhm. baca-baca buku, kadang nonton YouTube gitu kan. Jadi setiap tanam
saya proses dulu untuk dilubangin dulu, tidak Hmm. tanam jambu langsung kita tanam, ada bibit langsung tanam, tidak. Kita proses, kita gali dulu, kita kasih pupuk kandang yang sudah fermentasi, kita kasih kapur supaya tanahnya tidak asam, ya kita proses seperti itu. Oh iya. Iya Pak, tadi sempat mau nanya juga. Ini kan Bapak dari nol, berarti Bapak tadi udah sebutin ya Bapak otodidak belajar sendiri dari online gitu, dari video-video gitu ya Pak. Betul. Nah, kalau dari sesama petani itu kan karena Bapak termasuk yang baru, berarti belum ada sharing antar petani gitu ya Pak di sana? Kalau sharingnya, karena di sini itu saya mau sharing temen itu Mm-mm. kayaknya nggak ada. Susah lah istilahnya untuk cari teman yang sesama-sama petani gitu. Tapi kita kan kadang lihat kelompok-kelompok tani yang lain di luar sana atau komunitas-komunitas, kita menyimak dulu kita. Oh, itu jadi kita sambil menyimak itu ya kita ambil segi baiknya ilmu yang kita mau terapkan apa, apakah ya seperti saya ini dari awal memang saya tanam jambu ini yang saya nanti bakalan saya capai ini yang kualitas bukan kuantitas. Jadi rata-rata jambu saya yang di sini itu kualitasnya super karena Mm. sampai sekarang pun ya itu masih pemasarannya itu saya mudahnya begini. Jadi betul apa yang tadi dikatakan pemasarannya online atau habis di online. Itu saya pemasarannya kalau istilah Jawa dulu kita ngomong ketuk tular. Lah ketuk tular itu mungkin gini. Orang ketika sudah merasakan buah yang dari saya, buah jambu itu, nanti disampaikan ke tetangga atau bahkan untuk hadiah ke orang lain, itu nanti nanya, ini jambu dari mana? Nah, setelah itu nanti dari Pak Muslim misalkan di Muara Jawa atau yang sekarang sudah dikenal di kalangan masyarakat sini itu wali jambu. Ya karena kisahnya kita menamai wali jambu itu nanti ada deretan kisahnya. Tadinya belum punya nama, tadinya namanya Om Jambu di sini kan namanya saya dikenal Om Jambu. Nah, Mm. kalau lebih kadang Om Musleh, Om Jambu, gitu. Jadi sekarang sudah mempunyai nama Wali Jambu. Mm. Ya. Jadi pemasarannya saya kadang memang pemasaran orang yang kita di share di grup jual beli. Ya kadang kalau sudah ada jambu masak atau panen kita kita pajang gitu, ini cepat sekali habis. Bahkan kalau misalkan kita bolehkan bukan wisata ini ya, bolehkan orang luar mau metik panen di kebun boleh, tapi ada syaratnya begini. Kalau yang dipetik itu nanti jumlahnya kan ada kategori super dan standar. Ya. Jadi yang dipetik kalau misalkan 1 kilo nanti isinya 10 itu masuk kategori standar. Kalau yang Mm. dipetik nanti hasilnya 1 kilo isinya 6, 7 itu kategori super. Nah harganya beda kan gitu. Mm. Jadi Ya. boleh silakan mana yang disuka, mana cari yang gede-gede istilahnya yang paling Mm. matang atau paling masak silakan gitu. Boleh gitu. Oh, jadi sekarang udah mulai juga terbuka untuk umum petik sendiri ya Pak? Ya, sekarang boleh begitu. Oh iya iya. Kalau boleh tahu ini lahannya berapa Pak kebun jambunya? Ya, mengenai lahan, Mm-mm. eh, waktu itu kan 2012 saya tanam mulai dari 1 kapling, 2 kapling, nambah gitu kan. Jadi Ya, yang ini saya sebenarnya punya 3 tempat. Yang ya. pertama ada 1.300 meter persegi, Mm-mm. itu jumlah pohonnya ada 60. Mm-mm. Terus yang kebun yang kedua 1.000 meter persegi, itu jumlah pohonnya ada sekitar 40. Mm-mm. Terus yang ketiga, yang ini masih proses apa ya penggarapan atau proses apa pengembangan gitu kan. Ini yang 1 hektar saya Mm. gitu. Oh. Jadi apa? Saya di sini punya 3 jenis varian Mm-mm. yang skala produksi dalam arti skala produksi yang kita jual kita komersilkan buahnya. Jadi ada Mm-mm. 3 jambu jenis unggulan saya yang istilahnya itu buah yang unggulan pertama Citra, MDH dan King Rose Apple.
Citra, Nah, MDH, King Rose Apple. King Rose Apple. MDH Oh, itu kepanjangan dari madu deli hijau. Itu. madu apa Pak? Madu deli hijau. Deli hijau. Oh, iya. Iya. Nah, Ini Bapak yang namain atau memang dari itu Jawa sudah ada namanya MDH? nama dari sana, Mbak. Oh, Itu nama itu sudah bawaan. Jadi kita nggak Mm-mm. bisa apa bikin nama-nama baru karena Mm-mm. pada dasarnya nanti seluruh Indonesia kan di sana punya jenis ini jenis kok Mm-mm. namanya diganti atau dengan buah yang sama. Ini nanti kalau ada Bingung yang ya? ya, komplain istilahnya, Mm-mm. apalagi yang punya, misalkan kayak Dalhari, itu Mm-mm. kan penemunya atau yang punya itu kan namanya Dalhari, makanya jambunya dinamakan Dalhari yang Jogja itu. Mm-mm. Kalau istilah madu deli hijau itu kan dari Medan, makanya Mm-mm. di Indonesia itu sendiri ada banyak jenis yang nama jambu itu nama daerah. Kayak tadi saya Ya, sebutkan, Delima Demak itu dari Demak, Demak. Mayang Mm-mm. Mangure itu dari Riau, Mm-mm. MDH dari Medan. Nah, Citra ini masih perdebatan. Ada yang bilang kuat bilang itu dari Demak, Jawa Tengah. Mm-mm. Ada yang bilang dari Thailand. Nah, gitu kan? Oh, masih rebutan Iya, asal usul ini Pak. iya. Ya Citra itu sendiri juga apa namanya? Ada 3 varian yang mirip-mirip buahnya dengan Citra, Mm-mm. yaitu Citra itu sendiri. Kadang ada yang bilang Citra Jumbo, Ya. ada yang bilang Kusuma Merah, ada yang bilang Tong Samsi. Nah, Mm-mm. 3 varian itu sekilas sama, tapi ya mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit, tapi ada orang ya itu penamaannya kadang beda-beda itu tadi, tapi nggak tahu Padahal asal Citra. usulnya. Iya ya itu nggak tahu padahal kita atau bukan, makanya kadang-kadang repotnya itu kalau jambu ada perbedaan sedikit orang dikasih nama, ada perbedaan Mm-mm. sedikit dikasih nama. Tapi kalau yang namanya Citra itu kayaknya sudah paten jenisnya ini sudah dipatenkan oleh dinas dinas apa ya perkebunan atau apa Mm-mm. ya karena gini juga Mbak, saya ini sebenarnya saat ini sudah mencoba atau masih proses untuk sertifikasi buah, Mm-mm. sertifikasi buah Citra. Mm-mm. Nah, syarat untuk salah satu syarat sertifikasi buah Citra, karena di sini kan permintaan buah itu relatif banyak kan, banyak. Ya. Terus di samping itu, kalau orang sudah naik makan buahnya, itu ke, kedepannya atau nanti-nantinya itu nanya bibitnya. Mm-mm. Nah, bibitnya itu sendiri, kalau orang awam atau orang biasa itu kan nggak menanyakan sampai detail ini buah Citra apa bukan. Yang Mm-mm. pasti kalau orang-orang biasa itu yang pasti ini buah Citra, merah, Citra sudah percaya. Mm-mm. Tapi untuk membuat sertifikasi itu, katakanlah itu tujuannya saya, itu adalah untuk apabila ada perusahaan, nah di sini kan perusahaan banyak Mbak, ada Mm-mm. perusahaan besar seperti Pertamina atau BHM atau Eni Bakau, itu kalau mau beli bibit itu tidak semata-mata hanya dikasih tahu ini bibitnya Citra, Mm-mm. ini buahnya, ini hasilnya Citra, enggak itu aja. Dia minta dokumen dari hulu ke hilirnya, Oh, oh, jadi asal ada usulnya. kualifikasinya gitu ya, Pak? Iya, asal usulnya Mm. meskipun itu benar secara kasat mata itu Mm-mm. jenisnya memang betul Citra. Tapi kan harus ada asal usul sejarahnya. Mm-mm. Nah, asal usul sejarahnya oke lah itu Citra. Tapi harus dibuktikan dengan di apa laboratorium kan gitu. Mm-mm. Nah, jadi nanti kalau misalkan di saya rencana istilahnya ke depannya untuk supaya makin dikenal masyarakat atau Mm-mm. pihak-pihak perusahaan yang mau mengeluarkan dana CSR-nya untuk membeli bibit di kebun Wali Jambu ini, dia minta yaitu paling tidak ada sertifikasinya, sertifikasi Mm. bibit. Nah, syaratnya tadi harus ada uji kompetensi, layak enggak Mm. ini Wali Jambu untuk bisa apa namanya memperbanyak pembibitan. Karena Mm. sekarang saya sudah mulai 2023
saya sudah mulai pembibitan karena saya didorong oleh sebuah perusahaan. Maksudnya didorong oleh perusahaan gini, perusahaan tersebut itu kan punya dana CSR. Nah, dia kolaborasi dengan kelompok-kelompok tani, itu kelompok tani itu disuruh tanam buah-buahan. Nah, disitulah saya dikomunikasikan, dihubungi untuk menyediakan bibitnya. Nah, salah satu antisipasi saya atau untuk melegalkan atau sertifikasi itu dengan cara nanti bibit jambu itu citra saya harus saya labkan di laboratorium yang ada di Indonesia. Informasi saya sudah koordinasi orang dinas pertanian di sini atau perkebunan yang di Samarinda pusatnya. Itu kemarin saya sudah tahap pertama saya sudah lalui, tinggal satu tahap lagi nanti uji lab. Uji lab itu bisa dari batangnya atau daunnya, tapi saya disarankan melalui daunnya nanti di lab. Di Indonesia ada dua yang untuk pengujian itu, yaitu di Malang dan di Bogor. Nah, ini masih proses. Ya, tujuannya itu yaitu untuk kalau perusahaan itu biasanya kan ngambilnya skala banyak. Jadi mereka minta legalnya apa itu namanya, bibit jambu sendiri. Jadi kalau orang awam sih nggak tahu asalnya, yang penting buahnya itu citra, buahnya kelihatan citra merah, ya itu sudah nggak menanyakan asal usulnya. Tapi kalau perusahaan memang karena mereka dana itu dari perusahaan dan mereka diaudit atau gimana, ya itu harus detail gitu. Iya, iya. Oke, Gitu. Bapak. Nah, untuk dari ininya, Pak, tadi kan Bapak bilang ada beberapa jenis yang Bapak tanam ya. Ya. Nah, untuk perbedaannya gimana, Pak, di antara varietas yang 1, 2, 3 itu? Nah, perbedaannya masing-masing jambu itu memang punya ciri khas masing-masing. Nah, Ya. misalkan contoh yang booming itu citra. Itu ciri khasnya itu jambunya kategori jambu jumbo atau besar. Teksturnya itu buahnya tebal. Jadi dari kulit luar sampai ke dalam itu tebal, istilahnya padat berisi. Jadi jambunya itu jarang ada biji. Nah, seperti contoh di sini jambu citranya. Nah, Nah, ada contohnya nih, Pak. nah, Ini jambunya, citra. ya ini citra. Ini jambunya tidak ada bijinya. Kalau kita buka, misalkan ini. Ya. Hmm. Nah, ya Pak, boleh didekatin. Nah, boleh. Nah, ini kita buka. Nah, tebel, tidak ada Oh biji. iya. Nah, ini ketertarikannya orang pertama warnanya. Mereka tertarik buah itu warnanya dulu. Yang kedua, kalau sudah beli atau sudah merasakan, oh manis, ya oke, dapat manis. Yang ketiga, ketebalannya. Masalah nanti ada yang lain, ada biji. Yang penting pertama dia lihat warna. Merasa warna merah itu identik dengan manis, dia suka. Ya. Nah, itu. Yang kedua, ini yang citra. Jadi kelebihannya dia buahnya tebal, besar, warnanya merah, manis. Manis. Oh. Yang kedua, madu Delhi. Nah, seperti ini madu Delhi. Ini buahnya ya sebesar juga, masuk kategori buah besar. Ya. Oh, Ini, warnanya beda ya, Pak? wah, ini madu Delhi hijau atau orang sering disebut MDH. Ini kalau menurut lidah orang sering mengatakan itu kalau dibandingkan dengan citra, orang bilang manis ini karena apa? Dia merasakan dengan Warnanya merah. lidah. Enggak, ya merasakan langsung lidah Ya. sama ini. Nah, ini keunggulannya memang manisnya ini manis tebu. Ini juga rata-rata juga jarang biji juga. Kalau penangannya tepat, dia jarang biji, cuman kadang-kadang memang tengahnya itu browong. Ah, Oh itu. iya. Ya, Iya, dalamnya agak beda ya, Pak? ya, ya tebel juga, cuman ini agak crispy, agak renyah. Nah, itu kan, jadi saya bilang orang tertarik antara jambu citra sama madu Delhi, orang tertarik ini kan apa? Dari warna dulu, segi warna.
Mhm. Terus kalau orang ditanya manis mana, kalau sama-sama sudah makan, dia bilang merah citra. Karena apa? Yaitu karena lidah kan kadang-kadang apa ya, sesuai dengan keinginan kita, Mhm. condongnya ke sana, oh merah manis, ya udah manis. Mhm. Tapi Mbak, ini ada tapinya. Tapi kalau kita kadang kita tes tingkat kemanisannya dengan Mhm. alat, nah ini Iya. namanya alat refraktometer. Mhm. Ya kalau orang perjambuan itu sudah kenal lah dengan alat-alat alat ini. Iya. Ini alat ini untuk mengetes tingkat kemanisan buah. Kemanisan, ya. Ya mungkin buah yang lain bisa, cuman setahu saya ya rata-rata ya untuk kemanisan jambu gitu kan. Nah, Mhm. ketika jambu air ini diambil sarinya, sama-sama diambil sarinya, airnya, Mhm. terus kita teteskan di sini, kita Iya. lihat teropong ini, di Mhm. situ nanti memunculkan angka. Iya. Nah, jadi dengan alat secara umum ini saya bicara Mhm. secara umum. Iya, Pak. Antara citra sama madu deli itu kalau dengan alat itu manis madu deli. Oh, iya, Pak? Iya, anehnya begitu. Orang kan sudah tersugesti. Orang itu Iya. sudah tersugesti dengan warna, warna Mhm. merah. Kalau buah yang merah-merah kan identik manis. Mhm. Hijau kan buah ini hijau nggak manis kan. Mhm. Itu pengalaman saya. Iya. Nah, itu. Terus Mbak, Oke. Mhm. untuk membuat jambu itu manis atau tingkat kemanisannya katakanlah lebih manis, itu memang ada triknya. Dalam arti ada rekayasanya. Mhm. Nah, rekayasanya itu rekayasanya itu dari pupuk atau Gimana tuh, perawatan. Pak? Mhm. Nah, Boleh, Pak, nih di-share nih, Pak, gimana? ya pupuknya ya sekarang begini dulu ya. Kita kalau mau menghasilkan buah yang sempurna dalam artian kualitas super, Ya. kita memang dari awal harus dipersiapkan. Dari Mhm. awal gimana? Misalkan begini, jambu ini masa generatif atau masa buah. Kita dari awal harus persiapkan. Pertama itu, ini pengalaman saya ya, bukan nanti kalau orang pertanian atau Mhm. yang sudah tahu ilmunya itu salah ya, nggak apa-apa lah istilah itu. Iya. Daunnya kita jaga dulu. Mhm. Sebelum kita mau buahkan, kita jaga dulu daunnya, usahakan itu hijau. Mhm. Karena bagaimanapun nanti prosesnya pemasakan buah itu ya dibantu oleh fotosintesis dari daun-daun itu sendiri. Mhm. Nah, ya, daunnya kita kalau sudah merasa daunnya sudah bagus, nanti baru kita pupuk fase generatif untuk Mhm. masa pembuahan. Ya biasanya kalau misalkan untuk pupuk-pupuk untuk daun, ya itu kita ya sebagian lah istilahnya ya masih identik kita pakai dengan pupuk mutiara itu. Kalau NPK, terus Mhm. NPK grower, Mhm. nah itu fase-fase untuk persiapan lah, untuk persiapan Mhm. supaya istilahnya tubuhnya, batangnya, daunnya sehat kuat, mutiara grower, NPK sama karate boroni ya itu biasa Mhm. umum lah istilahnya orang Mhm. pertanian rata-rata NPK itu ibaratnya orang itu makan nasinya itu ya, Iya, NPK NPK 16, grower, karate plus grower, brownie, iya. karate boroni. Nah, kalau kita kira-kiranya pohonnya cukup untuk mau dibuahkan, ya kita tambah ke apa itu kalinitra Mhm. yang Untuk apa itu, Pak? kandung kalinitra yang kandungannya K-nya besar atau Mhm. nanti atau pupuk lainnya yang kandungannya juga P-nya yang besar juga. Nah, Mhm. itu untuk fase pembungaan. Nah, kalau Oh. sudah bunga, nanti kita kan juga prosesnya masih panjang untuk Mhm. menghasilkan apa buah yang super. Jadi nanti ketika sudah buah, terus prosesnya istilahnya kalau di perjambuan itu nanti melakukan seleksi calon bakal bunga atau Mhm. bunga itu sendiri. Mhm. Seleksinya biasanya umumnya itu pada saat kita pembungkusan.
Pembungkusan. Ya, Ya. jadi kalau kita memang kalau menentukan buah jambu itu mau nantinya dibuat super atau kualitas super, ya memang dari diseleksi dari jambunya itu di penjarangan buah namanya. Mm. Jadi setiap tangkai itu metodenya yang saya pakai. Jadi setiap tangkai atau setiap apa itu ranting itu jangan terlalu banyak. Kalau setiap tangkai jambu biasanya sifatnya jambu itu buahnya kan bergerombol banyak itu kan. Mm. Bisa sampai 10, 15 satu gerombol. Nah, Mm. itu harus penjarangan. Oh, dipangkas gitu. Bukan dipangkas. Kalau pangkas istilah pangkas Mm. kan batang. Iya. Penjarangan langsung di batang bunganya. Oh, langsung di batang Ya, bunganya. disisakan itu 2 sampai 4. Itu kalau Empat. saya. Oh ya, oke. Jadi kita nggak usah apa ya, eman atau merasa nanti hasilnya nggak banyak kalau harusnya Mm. isinya satu dompet isi 10 kok jadi 2, jadi 3, Oh, jadi 4. sayang gitu ya, sayang kalau di. Ya, mereka tapi kan kita harus memang punya pilihan, Mbak Mm. Lia. Kita perlu punya pilihan. Jadi kalau mau kualitas super, nggak usah mikir nanti sayang dengan buahnya kok banyak yang dibuang daripada yang disisakan. Mm. Nah, jadi saya itu rata-rata 3, 2 sama 3, 4 pun tergantung. Kalau cabangnya buah itu panjang, bisa diisi 4. Kalau memang pendek 3, 2 cukup. Mm. Toh itu Oh. jambu gak rata-rata setiap ranting itu kan sudah memunculkan bunga. Mm. Jadi nggak sayang, tetap di penjarangan pun nanti tetap buah itu tetap banyak. Ranting Mm. sana, ranting sini itu tetap setiap ranting rata-rata keluar bunga. Banyak, tapi Nah, dengan penjarangan. kualitas yang lebih bagus ya Pak, karena di Iya. penjarangan. Nah, terus sebelum pembungkusan itu sendiri pun harus dikontrol Mm. hamanya, dalam arti kontrol ya pasti harus disterilkan. Sterilkan ya penyemprotan hama dan fungisida, insektisida Mm. dan fungisida. Ya tujuannya Ya. nanti kan ketika sudah dibungkus itu usahakan kalau Mm. hamanya di situ sudah steril, nanti Mm. kan kedepannya sudah nggak dirawat dengan insekti lagi karena sudah Iya. dibungkus. Tinggal nanti perawatannya pembesaran buah. Ya, pembesaran buah itu sendiri kalau dari Mutara bisa memakai Merauke Shop yang SOP kandungan ya. kalium, ya Mm. sama sulfur. Oke. Nah, jangan lupa juga mikronya juga diikutkan. Meskipun Mm. mikro itu keperluannya sedikit, tapi itu berperan penting Pelengkap ya untuk Pak. untuk tanaman itu sendiri, untuk buah itu Mm. sendiri. Jadi kalau untuk memaniskan buah, ya itu kan Mm. tadi untuk memperbesar buah salah satu cara penjarangan. Kedua, Iya. air harus tercukupi. Mm. Nah, air tercukupi kan ketika kita bicara ketika musim kemarau, berarti harus air mencukupi. Kalau musim hujan pun kita nggak usah bicara masalah Mm. kecukupan air kan. Nah, Mm. musim kemarau harus tercukupi. Mm. Yang ketiga dengan rekayasa pupuk yang kandungannya tentunya yang K-nya lebih besar. Itu Mm. lebih besar dari P-nya, lebih besar dari N-nya. Dan Kalau unsur N ketika pembesaran buah itu tetap ada, harus tetap menurut saya harus mm. ada, tapi uh, takarannya Dosisnya harus lebih kecil ya. lebih kecil. Oh ya. Ketika masa generatif, masa pemasakan bunga atau pembesaran buah, Mm. pembesaran buah itu waktunya kurang lebih 2 minggu dari benang sari itu rontok, itu sudah mulai, ya memang dari kecil sudah mulai proses pembesaran buah, tapi jambu itu sendiri yang nampak kelihatan perkembangan besar itu ketika umur 2 minggu sampai panen itu. Mm. Nah, itu untuk pembesaran. Terus untuk Mm. kemanisan tadi harus, ya untuk kemanisan kaliumnya yang tinggi. Terus untuk masa panen itu sendiri, Mm. kalau masa panen sendiri masing-masing petani itu
punya banyak pilihan. Iya. Ada banyak pilihan. Dalam arti pilihan begini. Jambu Mm-mm. dilihat sudah terlihat merah, dia merasa sudah waktunya panen. Mm-mm. Itu boleh. Cuman nanti kan kualitasnya beda. Beda, Harusnya ya. masih bisa mateng atau masih Mm-mm. bisa besar. Nah, terus ada yang mereka punya pilihan hitungan waktu atau hari. Nah, ini orang yang banyak yang menggunakan metode penglihatan, dalam artian penglihatan yaitu ketika sudah merasa merah, udah mereka sudah panen. Padahal itu Mm-mm. belum waktunya panen. Bisa jadi. Mm-mm. Tapi kalau yang paling tepat, ini menurut saya, Ya. itu menggunakan hitungan waktu. Oh, jadi dari harinya itu. Nah, waktu itu kita begini, memang dari awal kita kan harus intent ya ke kebun, Mm-mm. dalam artian ya memang kita hari-hari kan harus di kebun, Mm-mm. harus lihat kondisi perkembangan yang kita tanam, katakanlah jambu Ya. itu sendiri kita harus perhatikan per hari. Nah, misalkan begini, ketika jambu dari kecil tumbuh sampai nanti rontok benang sari itu kurang lebih makan waktu 1 bulan, kurang Oke. lebih. Mm-mm. Ketika benang sari itu rontok, itulah sudah mulai waktu pembungkusan. Mm-mm. Nah, kita mau ngitung panennya kapan, yang paling tepat ini menurut saya, Ya. karena pasnya menurut saya itu. Mm-mm. Jadi masing-masing jambu karakternya beda. Jadi kalau citra, kalau saya mau hitungan hari, ketika waktu bungkus itu ketika benang sari rontok kita bungkus 40 hari ke depan, itu baru panen. Panen. Oke. Kalau Citra Nah, empat itu puluh hari berarti ya. nah, Mm. itu untuk tingkat kematangannya udah menurut saya sudah sempurna. Oke. Nah, untuk kematangan sempurna itu nanti terkait dengan tingkat kemanisannya, terkait dengan jambu itu ibarat orang sudah nggak bisa besar lagi, udah mentok Mm. segitu. Udah mentok Nah, kah? nah, Mm-mm. kira-kira begitu. Itu Mm-mm. yang citra. Yang madu Delhi itu sedikit lebih lama, 45 hari. Oh, Yang beda MDH, 5 hari ya. ya sama dengan yang King Rose Apple. Oh. Ya, ya pokoknya yang di sini yang masih dominan, yang masih Mm-mm. menguasai pasar, Mm. ini masih dua itu, Citra sama MDH. Tapi Mbak, Citra. ini ada Mm. tapinya. Apa tuh tapinya, Pak? Seiring perkembangan waktu hari ini, Mm-mm. sekarang itu yang lagi booming, itu jambu Grand Giant. Apalagi Pernah tuh, Pak? dengar? Beda lagi. Beda lagi. Ya, ini lagi booming memang, Oh iya. sahabat-sahabat komunitas jambu. Mm. Memang di sini nih, di Samarinda atau di tempat saya ini, 1 kilo bisa jual 50 itu dari petani. Oh, wow. Jadi di pasaran bisa lebih mahal ya? Jauh lebih Pasaran mahal. Iya. informasinya bisa sampai 70.000. Wow. Nah, Itu asal mana, Pak? kalau asal usulnya saya nggak tahu, Mm. tapi apa namanya, jambunya itu ciri-cirinya memang dia warna hijau, Mm. seperti seperti ini, Deli. Kamado Iya. Delhi. Tapi karakternya agak agak apa bawahnya agak melebar Oh, gitu. lebih lebar gini di bagian bawah. Nah, Oke. kalau ini saya pasarkan di pasaran, baik orang beli di kebun atau kita antarkan di rumah, kalau misalkan yang dekat-dekat Mm. itu per kilo yang isi Mm. 6 ya, menurut saya apa, standar saya kualitas super itu isi 6 sampai 9 itu kualitas super. Mm. Itu harganya 45 di sini. Baik beli di Oh, ini kebun yang atau Citra. Citra ataupun Deli sama harganya. sama, saya sama. Mm. Kalau yang isi 10, 10, 11, 12, 13 sampai 15 misalkan ada sampai Mm. 15 itu Yang harga standar itu berarti ya. saya katakan standar, harganya di sini saya 30.000. Nah, Oh, itulah beda 15. bisnis atau apa ya yang menjanjikan lah keuntungan Mm. atau apa usaha kita yang di bidang pertanian, di perkebunan atau di bidang jambu ini yang kedepannya ya sangat menggiurkan. Mm. Masalah nanti jambu satu pohon Mas bisa bisa menghasilkan berapa kilo itu relatif. Mm. Ada orang bilang bisa 25 kilo, ada bilang 100 kilo, relatif aja. Mm. Kadang-kadang orang kan, apalagi orang-orang biasa-biasa dikasih informasi begini.
jambu saya satu pohon menghasilkan 1 kintal atau 100 Mhm. kilo. Kalikan aja kali 40.000, 45.000. Sudah hitung Mhm. sendiri. Oh, Mhm. mereka kan senang nanti, oh ikut bertani. Tapi kan prakteknya kan ya memang 45.000 atau 100 kilo itu kan harus diproses. Prosesnya mulai dari perawatan, pemupukan, penjarangan bunga, sortir. Nah, itu harus Iya. dilalui. Tidak semata-mata jambu tumbuh langsung besar, nanti harganya sekian, hitung-hitungan jadi sekian. Oh iya petani itu kaya-kaya begitu. Ya ada prosesnya lah menurut saya. Mhm. Gitu. Iya, ada yang harus dilalui dulu ya sebelum menikmati hasilnya nanti. Hmm, itu. Iya. Nah, yang pasti di perjambuan ini yang menurut saya yang menjanjikan juga karena memang jambu di sini untuk komunitas jambu atau buah jambu sendiri di sini itu Mhm. masih masih jarang. Meskipun Iya. sudah ada di beberapa titik di kota-kota ada, cuman memang yang skala besar memang belum ada. Jadi memang Bapak Istilahnya nih belum. yang skala Ya, besar tuh? ya. Tadinya kenapa aku sering ditanya orang begini, Mbak Lia. Mhm. Kenapa jambunya kok nggak masuk dijual supermarket, Pak, atau di Mhm. Indomaret? Di sini juga banyak Indomaret. Iya. Kenapa saya harus jual ke sana? Orang di rumah aja, orang di kebun aja, online kita sudah habis ketika panen. Kan Iya. nggak harus ke sana. Saya juga berpikiran begini, kalau memang masyarakat itu sudah nggak menampung dalam artian di pasaran itu Mhm. sudah buang-buang jambu katakanlah nggak bisa keluar di ini, ya harus ke supermarket. Kualitas saya sudah masuk untuk kategori kualitas. Tinggal ke Iya. sana. Tapi kan ya itu sekali lagi karena kita dari awal kita setting memang. Mhm. Memang kita jadi petani kan kadang pilihan kan. Kalau pilihan saya kan kualitas. Jadi Iya. ya memang itu yang saya jaga. Jadi harga dari awal sampai sekarang saya naik waktu cuma sekali kan. Dulu Mhm. 40, sekarang 45. Oh. Itu dari tahun 2015 sampai 2025, 10 tahun baru naik sekali. Tadinya Mhm. 40, sekarang 45. Relatif stabil itu sudah. Mhm. Kadang Iya, Bapak yang menentukan nih. ya, ya betul. Orang orang banyak yang bilang begitu. Ini Pak Musle ini untuk harga petani yang menentukan jadi konsumen. Tapi di sini jarang ada penawaran. Kalau ada penawaran gini Pak, bisa kurang kah jambunya misalkan orang beli. Mhm. Bisa apa? Yang standar aja yang mulai 30.000. Penawaran di situ. Jadi kalau Oh. iya, kalau milih yang 45 berarti milih super. Bisa kurang nggak? Bisa. Milih yang standar aja. Oh Harga ya, tiga puluh pilihan aja ribu. ya, Pak. Oh ya satu lagi yang ke apa yang jambu saya yang ketiga. Yang Mhm. ketiga King Rose Apple. Iya, Pak. Itu ciri-cirinya jambunya besar, Mhm. warnanya merah, teksturnya lebih lembut, lebih adem gitu. Mhm. Itu kalau saya di sini itu saya jual per kilo 50, Mbak. Oh, King Rose Apple. Cuman tapi saya tampilannya kayak citra itu? ya tapi agak sedikit bulat istilahnya nggak tahu karena bawa-bawa nama apel itu kan apel kan bulat Mhm. bentuknya. Nah memang jambunya agak agak bulat gitu. Lebih Oh, besar, iya. karakternya lebih besar dari Citra sama Madu Deli. Mhm. Nah di sini pun saya itu memang sebenarnya andalan saya, cuman Mhm. itu saya nggak banyak punya indukannya. Masih proses loh, Itu Pak. ya itu saya jual 50.000 per kilo, kualitas super. Oh, iya Nah iya. itu tiga itu aja. Tapi yang sekarang emang yang mau nyalep ini yang itu tadi Grand Yang hits Giant, ini, yang Giant ya? ya, Grand Giant ini. Nah ini luar biasa ini kayaknya nih pesaing baru ini di dunia Berarti perjamuan. Bapak ini mau coba nanam juga nih yang Giant? Udah ini sudah proses. Oh, udah Jadi proses. oh, Iya iya. Kalau di ya pasar jadi emang berapa, Pak, itu yang Giant? Grand Giant orang di kebun dari bilang 50, di pasar itu Mhm. bisa sampai 70. Oh. Cuman kan ini memang ini kan apa ya? Pendatang baru istilahnya di masyarakat Mhm. baru. Ini yang punya bibit atau pohon-pohon ini orang sekarang orang tertentu tidak semua orang punya, makanya masih masih kelasnya tinggi, Oh, lonjak iya iya. terus. Iya, Masih jarang ya? masih jarang.
Iya iya. Makanya saya sendiri toh, aku ini penghobi jambu Jambu. termasuk. Jadi saya ini punya koleksi sekitar 35 jenis. Saya koleksi 35 jenis jambu. varian jambu. Oh, oke. Iya, makanya ya untuk bagi penghobi jambu yang Mhm, mau cari bibit ya silahkan datang mhm, ke Kebun Wali Jambu yang mhm, dialamatkan di Gang Haji Ardian 3, Gunung Pasir, Kecamatan Muara Jawa Ulu, Kutai mhm, Kartanegara, atau bisa menghubungi di nomor saya istilahnya 081 348 111 233. Jadi saya siapkan 35 jenis jambu mana yang disukai. Nanti karakter jambu kira-kira ya berbeda-beda dari mhm. 35 itu karakter Oh, iya. jambunya. Cuman Ya, boleh dari nanti 35 itu yang paling tadi Bapak paling, dibudidayakan itu yang 3 tadi teratas ya, Pak? ya Oh, ya, oke. Oke. adalah ya jambu-jambu unggulan Indonesia Mhm, itu ada istilahnya yang teratas itu banyak juga 10 lebih ada. mhm, Ada namanya mutiara hitam, ada mhm, namanya Barbie Sugar, ada namanya apa lagi tuh? Ya pokoknya jambu unggulan Indonesia itu memang banyak sebenarnya mhm. itu. Ya itu kelas-kelas atas lah untuk perjambuan itu. Iya, cuman yang Bapak tadi 3 teratas di daerah Bapak itu favoritnya berarti ya? Nah, heeh. Mhm, Kalau secara umum favoritnya Citra, Mbak. Memang Citra mhm. belum ada sama Medea itu. Wis kalau ibaratkan mobil itu antara mobil Xenia sama Avanza itu. Kakak beradik itu. Cuman warnanya hijau sama merah. 11, 12 lah ya, Pak, cuman beda 11, warna. 12 ya itu. Heeh. Iya iya. Oh ya, Pak, belum sempet nanya, tadi kalau dari budidayanya, dari awal tanam sampai bisa ke panen tuh jambu berapa lama ya, Pak? Nah, masing-masing ya itu tadi karakter Mhm, beda-beda. Untuk yang jenis MDA itu dia mhm, genjah. Jadi ketika cangkok atau potong cangkok iya, ke grounding, misalnya di grounding itu setahun bahkan 1,5 tahun, mhm. 1,5 tahun itu sudah bisa buah. Oh, iya. Cuman kan kadang-kadang kalau orang penyuka Mhm, pengennya yang cepat-cepat buah. mhm, Supaya apa ya sebenarnya merasakan. Tapi untuk petani sebenarnya kalau memang sudah tahu petani itu nggak pengen cepat-cepat buah-buah nanti aja. Yang penting pembesaran pohon dulu. Kalau mhm, petani. Tapi kalau iya, memang umum kan nggak sabaran. Yang penting mhm, buah itu ditanam, cepat buah, cepat merasakan, udah. Nah, nanti buah mhm, lagi, istilahnya pohon besar ya sesuai waktunya, waktu lama nanti lama-lama udah besar sendiri. Itu yang mhm, citra, itu yang MDA itu 1 tahun sampai 1,5 tahun itu bisa berbuah karena dia genja, sifatnya memang genja. Itu yang madu mmm, Delhi. mhm. Sedangkan citra itu agak lama berbuahnya. Nah, rata-rata 2 tahun ke atas sudah. Oh, 2 tahun ke atas. Jadi toh 2 tahun ke atas mungkin ada yang punya Mas citra saya setahun kok sudah buah itu makanya relatif tapi kan secara Mhm, saya ambil garis kesimpulan kan rata-rata citra itu 2 tahun ke atas sebelumnya mungkin setahun sudah buah yaitu bukan buah yang sebenarnya sesungguhnya dalam artian kan itu hanya kas kebetulan aja tapi secara umum memang 2 tahun ke atas buah kalau madu Delhi masa tahun 1,5 tahun sudah mulai buah itu. mmm. Oke, Bapak. Oke, Pak, karena tadi sudah ditanyakan juga semuanya pembahasan dari bibit sampai ke pemasaran, kita rehat sejenak dulu ya, Pak. Boleh boleh. Ya, kita rehat sejenak, nanti, sesi 2 akan ada tanya jawab ya, Pak, dari para penonton nih ya, untuk Bapak. Mudah-mudahan insyaallah. Oke. Nah, untuk sahabat mutiara jangan kemana-mana, silakan siapkan pertanyaan karena di sesi 2 nanti akan ada tanya jawab langsung dengan narasumber kita setelah jeda berikut. Berbagi dulu. Oke, Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Kalau tuh
Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya Ya, Mbak. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di sesi 2 Bicara Tani. Kali ini kita akan sesi tanya jawab langsung dengan Pak Muslih. Jadi kita langsung saja cek pertanyaan-pertanyaannya nih. Oke, banyak nih Pak yang bertanya. Nih, pertanyaan pertama. Pak, masa pertumbuhan untuk tanaman buah pakai apa? Pertumbuhan buah, ini masa yang dimaksud masa vegetatif ini mungkin ya. Mm, Kalau vegetatif ya itu tadi NPK standar itu yang 16-16 mutiara sama karate Plus boroni Boroni. atau dan grower itu cukup, itu sudah Oh, standar umum ya. Rata-rata orang pakai itu. oke. Kalau dari Kalau dosis gimana Pak? untuk dosis tergantung pohonnya besar apa kecil. Kalau memang itu tadi yang mungkin yang ditanyakan tetap di bidang perjambuan ya. Kalau jambu Iya. ketika masa itu kalau kita mau takaran umum lah, satu ember Mm. yang kapasitas 10 liter kali 1 sendok atau 2 sendok itu sudah cukup. Oh, itu masing-masing Pak. Ya, masing-masing kan. Tapi kalau misalkan gini, itu kalau posisi di grounding kan satu ember disiramkan selesai habis sudah satu pohon. Kalau memang di planter bag atau di pot atau di masih di polybag itu kan yang penting apa namanya, ketika disiram di situ sudah merasa tersiram basah semua ya sudah cukup. Jadi tidak usah harus banyak-banyak sampai melebar banyak terlalu bertumpah, nanti malah hilang istilahnya apa, malah harus dapat satu ember untuk 10 pohon, malah di situ malah dapat 2 pohon 3 pohon. Ya secukupnya aja, dalam artian yang penting posisi udah basah, tanah yang dikocor dan disiram itu sudah basah cukup, saya rasa gitu. Oh iya, oke. Jadi tadi pemupukannya 16-16, grower, karate plus Sama boroni. karate boroni. Oke. Iya. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Lanjut Oke. ke pertanyaan. Nah, ini ada lagi yang bertanya Pak. Pak mau info dong untuk pengendalian lalat buah. Gimana Kalau tuh Pak? lalat buah sebenarnya sederhana. Kalau lalat buah itu kadang-kadang kita kalau bilang sederhana, kalau bilang rumit ya rumit. Memang kalau lalat buah itu kan kalau kita semprot pakai penyemprotan apapun dia bisa terbang menghindar. Iya. Ya. Sementara kalau kita mau memasang perangkat bisa pakai perangkat namanya pakai tetraginol atau apa jenisnya. Jadi kasih perangkap aja. Itu nanti di tetraginolnya ditaruh di kapas, dibuatkan kaleng atau kotak bekas minuman itu, udah itu namanya perangkap. Itu nanti lalatnya masih di situ, bawahnya kasih air, nanti ketika dia terperangkap di dalam dia mati. Itu pengendalian yang pertama dan kedua. Yang ketiga sebenarnya nggak dikendalikan, kita amankan aja istilahnya buahnya, kita bungkus sebelum tersengat atau lalat buah itu bertelur di jambu. Itu sebenarnya ada triknya, ada waktunya. Kalau buah jambu yang sedang calon bunga sampai calon buah itu ada waktunya 1 minggu sampai 2 minggu. Itu posisi bunga itu menurut saya itu masih keras-kerasnya. Jadi lalat buah itu belum mau menelurkan, menyuntikkan di situ. Nah, disitulah waktunya pembungkusan untuk menghindari lalat buah. Jadi ketika buah itu sudah berbentuk bunga, berbentuk buah, calon bunga itu berbentuk buah, itu waktunya 2 minggu tadi. Setelah itu kalau nggak dibungkus sudah kena lalat buah. Kalau memang mau aman terus, katakanlah gitu kan, nggak usah dibungkus aman,
paling 3 hari sekali semprot pakai insektisida udah aman sampai, tapi kan berbahaya untuk manusianya nanti. Dan namanya buah langsung konsumsi, tapi pestisidanya berlanjut terus, istilahnya 3 hari sekali. Lalat buah kalau disemprot 3 hari sekali kan nggak bakalan datang, apalagi disemprot yang istilahnya yang bau-bau itu kan, dia nggak suka lalat buah yang bau-bau. Nah itu ya pengendaliannya yang lebih aman, yang praktis ya bungkus sebelum lalat buah menyengat. Waktunya 2 sampai 2 minggu. Lebih baik seminggu setelah benang serontok langsung dibungkus, waktunya jajannya 1 minggu, itu lebih baik. Kalau mau istilahnya buahnya terlalu banyak nggak sempat bungkus ya sampai 2 minggu. Tapi 2 minggu itu tetap dalam 1 minggu semprot insek dulu. Nah itu mengurangi itu. Oh ya, jadi untuk pencegahannya ya Pak ini. Iya. Oke. Bapak terima kasih. Kita lihat lagi nih pertanyaan. Oke. Ada yang nanya nih Pak. Pak, saya tanam jambu air dari bibit. Sekarang sudah 2 tahun lebih tapi belum juga berbuah. Kira-kira kenapa ya? Itu rumusan orang kuno, dalam arti rumusan orang kuno. Kalau tanam dari bibit, jangan mengharap buahnya cepat. Memang katakanlah jambu kalau dari bibit 5 tahun, 6 tahun mungkin baru buah. Tapi kalau memang pengen cepat jadi okulasi, sambung pucuk. Jadi yang dari bibit ketika masih kecil, potong, udah cari endres jambu lain, masukkan di situ, okulasi, udah nanti cepet buah. Nanti setahun atau 2 tahun kemudian insya Allah buah. Itu. Jadi memang kalau mengharap dari bibit kok cepat buah itu jarang sekali. Mustahil lah. Kalau dunia perjambuan itu jambu relatif lama. Kalau dari biji ditumbuhkan untuk berbuah itu lama. Tapi kalau memang pengen cepat, okulasi. Cari entres jenis apa yang disukai, masukkan di situ. Oh, Nah, ya, nanti jadi nggak lama. ini 2 tahun berarti normal ya Pak? Belum muncul Normal. buah? Oke, Ya. takutnya nih dia panik Tapi kali ya kan Pak? tapi 2 tahun itu dengan catatan juga ada perawatan, pemupukan, tidak 2 tahun itu dibiarkan gitu aja kan, Oh, tetap iya, ada iya. perawatan. Oke. Oh iya Pak, sebenarnya ini pertanyaan dari saya Pak, mau nanya lagi. Kalau Boleh. dari jambu, produktivitasnya tuh berapa lama ya Pak? Produktivitas begini, jambu itu berbuah umumnya, ini saya bicara umumnya, itu Ya, setahun 2 kali aja. ya. Akan tetapi jambu itu kan kalau kita memang perawatan intensif, ketika jambu buah, sebelum jambu buah itu kan kadang-kadang kita juga dirangsang untuk pembuahan juga gitu kan. Ketika jambu musim panennya buah, dan setelah itu ada susulan 1-2. Nah itu yang biasanya orang katakan itu jambu itu nggak ada musimnya. Ya sebenarnya ya nggak salah, benar juga. Yang saya alami gitu, jambu itu nggak ada musimnya karena apa? Ketika buah ini habis, nanti sudah ada susulan buah, tapi kan nggak sebanyak panen rayanya, nggak banyak waktunya. Kalau di sini, kalau saya melihat atau setahun itu bulan April sama bulan Agustus itu panen rayanya. Istilahnya yang setahun 2 kali buah itu. Kalau misalkan di bulan lain ada panen, yaitu susulan sebenarnya. Nggak banyak, misalkan dalam satu buah ada 10 bungkus, 20 bungkus, nah itu susulan. Jadi relatif lah itu yang dulu tadinya bunga belum mekar, belum muncul keluar, ketika panen selesai itu baru muncul. Nah itu. Jadi intinya setahun menurut saya 2 kali panen, tapi kalau memang ada di bulan-bulan yang saya sebutkan itu ada ya relatif aja itu nggak panen raya lah, sedikit-sedikit itu. Gitu. Oke Pak. Nih pertanyaan terakhir deh Pak nih. Ada yang bertanya. Oke. Pak, di tempat saya sering hujan, buah jambu malah jadi pecah saat mendekati panen. Ada solusinya nggak? Oh, ini memang kandungan air hujan itu membawa kandungan nitrogen. Nitrogennya tinggi, istilah nitrogen. Jadi memang itu seharusnya persiapannya ketika kita tahu ini musim hujan, itu harus kalsiumnya ditinggikan. Salah satunya karatiboron itu sendiri harus dikuatkan. Biar kalau
pecah buah itu disebabkan karena kurang kalsium. Jadi kadang orang gini, orang itu banyak yang bilang kalau buah pecah itu menandakan buah itu matang, masak. Bukan, menurut saya bukan. Buah pecah itu adalah kandungan selnya yang di dinding kulit jambu, kalau ini perjambuan kan, itu lemah karena kalsiumnya kurang. Jadi buah itu pecah. Nitrogennya air itu banyak ketika musim hujan, jadi dinding selnya tipis, jadi pecah. Jadi kalau kalsiumnya kuat, insya Allah tidak pecah buah. Jadi persiapan memang sebelumnya kalau tahu ini musim hujan curah tinggi, kalsiumnya dikuati. Karate Boro ini kasih ekstra lah menurut saya gitu. Jadi difokuskan di pemupukan yang kaliumnya tinggi ya. Kalsium. Oh, kalsium, sorry Pak. Ya, kalsiumnya tinggi. Oh iya. Oke Pak. Terima kasih jawabannya, semoga menjawab nih. Karena sudah nggak kerasa Pak, udah 1 jam kita mengobrol. Dan pertanyaan juga sudah terjawab. Nih, kita sudahi ya Pak sesi tanya jawab ini. Oke. Nah, sebelum closing deh Pak, ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan buat para penonton nih supaya bisa termotivasi, khususnya bagi yang mau berniat juga nih ke pertanian, terjun. Ya, kalau menurut saya bagi pemula atau penghobi jambu, kalau mau tanam hobi itu jenis apapun, kalau memang dia suka hobi silakan ditanam. Tapi kalau untuk skala produksi atau untuk dikomersilkan, untuk istilahnya untuk buat pendapatan atau penghasilan, itu tanamlah buah yang unggul. Jadi buah unggul itu nanti juga akan menghasilkan istilahnya jenisnya yang unggul. Jadi nanti buahnya juga kalau dikerjakan atau ditanam nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal, yang unggul juga gitu. Itu. Jadi untuk masyarakat di wilayah Kalimantan Timur, kalau misalkan mau sharing-sharing, mau ketemu atau saling silaturahmi ke sini Kebun Wali Jambu, bolehlah, silakan kita sharing-sharing, kita ngobrol, tukar pengalaman di dunia perjambuan. Memang kita harus banyak teman supaya kita bisa tahu mendeteksi penyakit-penyakit atau kekurangan kelebihan di pohon itu sendiri atau tanaman kita. Masing-masing pasti punya pengalaman berbeda-beda. Ada yang mengatakan begini. Sebenarnya kata-kata kalau masalah berpengalaman itu tidak ada yang salah karena masing-masing mereka menjalani. Jadi mereka berpengalaman di situ, sharing ke sana, sharing gitu. Makanya sering-seringlah kita berkumpul kalau bisa, kalau ada waktu kan. Istilahnya bukan sharing-sharing setiap hari ketemu, tidak, nanti nggak kerja-kerja. Ya pasti harusnya ada pertemuan nanti biar cari solusi atau pengembangan untuk ke depannya. Termasuk saya pakai ini sebenarnya seragam kebesaran di IKN. Jadi APIK, Asosiasi Petani Ibu Kota Nusantara. Jadi ya salah satunya anggota. Ya mudah-mudahan ini saya saat ini sih masih belum ada tugas, masih belum ada job. Nanti kalau memang ada tugas ya mungkin yang saya tugaskan ya mudah-mudahan untuk untuk masyarakat pertanian di sekitar kita nanti supaya bisa bermanfaat apa yang kita bisa, ya kan gitu. Ya. Itu aja, Mbak. Oke, Bapak. Bapak terima kasih banyak ya Pak sudah sharing pengalamannya hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat juga nih untuk sahabat Mutiara. Terima kasih Mbak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, cukup sekian episode Bicara Tani ke-241. Silakan share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel MPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, hasil panennya memang luar biasa. Ruah, pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat pupuk termasyur. Yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya
pupuknya terlalu banyak, Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak Mutiara panen juga. memberikan Jadi kalau saya kenyataan. saran- Yang jelas, pupuk kayak Mutiara Pak kini Tadi. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 Oke, 16 Bu Ati. 16, 15 15 15, 15 9 20, lihat dari- 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman merawat? hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara Apa? berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.